Hey gengs, kembali lagi di Kata Muji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Udah pada cakep-cakep dan tampan rupawan semuanya kah? Kalau udah, jangan lupa like, subscribe video Mimin juga, biar Mimin ikutan tampan kayak kalian. So, kali ini Mimin akan ngebahas satu film baru dan anget banget, rilis di bioskop Spanyol pada 29 Mei 2026. Film kali ini membahas sebuah drama kriminalitas yang lumayan memiliki plot yang luar binasa. So, nggak usah berlama-lama, ini dia alur cerita film, The Marked Woman. Film diawali di sebuah terminal bus San Bernardo di Algeciras. Di sana ada seorang wanita bernama Lucia yang tengah membuat sebuah video pernyataan jika ia mendapati tindakan pemerasan. Video tersebut direkam oleh beberapa orang yang nantinya digunakan entah untuk apa. Namun yang pastinya, setelah merekam video itu lewat handycam Sony, Lucia dibawa pergi oleh seorang pria untuk menuju Barcelona. Tapi raut wajah kecemasan dari Lucia tidak bisa disembunyikan. Di saat akan berangkat, Lucia meminta izin kepada si pria yang mengawalnya ini agar dia bisa menggunakan toilet sebelum berangkat. Di saat Lucia di dalam toilet umum tersebut, Lucia mendekatkan wajahnya ke dinding pembatas ruangan toilet untuk berbicara kepada seorang wanita lain yang dia panggil Clara. Lucia juga memberikan sebuah catatan kecil kepada Clara ini. Untuk menenangkan si Clara ini, Lucia berkata jika ia akan ke Barcelona untuk sebuah pekerjaan. Tidak begitu lama, si pria yang membawa Lucia ini mendatangi toilet wanita tersebut untuk memintanya segera keluar. Seguro. Te llamo de días. Voy, coño. 3 bulan setelah hal itu, kita akan beralih ke sebuah terminal pelabuhan Barcelona. Malam hari itu, seorang petugas keamanan dari terminal pelabuhan bernama Diego mendapati anjing penjaga yang piket bersamanya tanpa gusar. Anjing bernama Juliet itu sangat agresif di saat sebuah kargo unut dari wilayah Mauritania melakukan pemindahan kargo. Juliet yang tengah dibawa oleh Diego itu langsung agresif dan berlari ke arah kargo yang dimaksud, seperti mengendus dan terus melolong ke arah kargo tersebut. Yang membuat Diego pun harus mengambil tindakan untuk membuka paksa pintu kargo menggunakan pemotong besi. Ternyata di dalam kargo tersebut terdapat seorang kewel sempakan dengan kondisi terikat. Yang membuat penemuan itu langsung dilaporkan disertai si kewel ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi kewel misterius yang belum diketahui namanya ini sangat memprihatinkan disebabkan dia mengalami amnesia, tidak mengingat kejadian apapun yang menimpanya. Bahkan para petugas medis dan dokter melakukan scanning MRI otak untuk memastikan apakah ada cedera di bagian otak si kewel misterius ini. Tidak hanya lupa dengan kejadian tragis yang menimpanya, bahkan si kewel ini pun tidak ingat sama sekali nama dan asalnya sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan selama berjam-jam, dokter yang menangani menyimpulkan dengan tidak adanya cedera serius dari kewel ini di bagian otak. Dokter pun menyimpulkan kondisi si kewel ini dalam medis disebut dengan amnesia disosiatif atau amnesia psikogenik, yang mana otak sengaja memblokir atau mengunci ingatan tentang kejadian traumatis. Jadi kalau kalian punya teman yang lupa tentang utangnya, bisa jadi teman kalian mengalami amnesia psikogenik, gengs. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita berumur 40 tahunan bernama Anna Ripoll. Anna hari itu sedang nongki cantik di sebuah coffee shop sambil menikmati sarapan paginya. Mungkin terlalu lama nongki di sana, sampai si pelayan menawarkan untuk menghangatkan kembali dari hidangan Anna itu. Tidak berapa lama datang seorang pria parubaya bernama Morel. Morel datang untuk memberikan sebuah berkas kasus kepada Anna. Saat inilah kita akan tahu kalau Anna ini merupakan seorang detektif kepolisian daerah Algeciras berpangkat sersan dan sedang mengambil cuti pasca sebuah insiden yang membuatnya harus dirumahkan untuk sementara waktu. Meski awalnya Morel tanpa ragu memberitahukan kasus ini kepada Anna, tapi apa mau dikata, sebab mereka kepolisian daerah sedang kekurangan personel untuk saat ini. Dan kasus yang akan ditangani oleh Anna saat ini adalah penemuan si kewel misterius tadi, yang mungkin saja merujuk kepada tindakan ilegal jual beli kewel. Vull començar. Estic per... Que no deixaràs la teràpia. Tens algun problema? M'ho diràs de seguida. Pots començar... ¿Qué se trata?
Sementara itu, di kantor Kepolisian Nasional Spanyol, terlihat seorang detektif pria bernama Quique Zarate dari unit UCRIF, Unidad Central de Redes de Migración Ilegal y Falsedades Documentales. Intinya, unit khusus untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia, imigrasi ilegal, dan pemalsuan dokumen. Zarate sedang melihat potongan video rekaman dari Lucia yang membuat pengakuan dari layar iPhone-nya. Sepertinya pengakuan dari Lucia ini membuat Zarate sangat kesal. Tidak berapa lama, atasan dari Zarate bernama Falco mencarinya. Falco datang untuk mengajak Zarate terlibat rapat dengan anggota polisi lain. Rapat yang mereka lakukan kali ini atas ditemukannya seorang wanita misterius di Algeciras tadi. Saat foto-foto ditampilkan dari Infocus, Zarate bereaksi sebab melihat tanda lahir dari si wanita itu. Pemimpin unit lain bernama Carola meminta unit dari Falco untuk bekerja sama dengan kepolisian daerah Algeciras, sebab itu wilayah yurisdiksi dari polisi daerah Algeciras dan akan mengirimkan anggota polisi nasional ke sana. Tapi menurut Kapten Carola, Zarate tidak bisa ditugaskan ke sana, meskipun kasus yang terjadi sekarang masih ada kaitannya dengan kasus yang tengah diburu oleh Zarate, sebab Zarate sedang dalam masa tahanan dari Propam karena sebuah kasus. Carola meminta Falco lah yang akan terbang ke Barcelona untuk menanganinya. Di saat rapat bubar, Falco menghampiri Zarate. Dilanjutkan, Zarate menjelaskan jika wanita tanpa nama yang ditemukan di Barcelona, atau lebih tepatnya di Algeciras, memiliki hubungan dengan hilangnya Lucia. Menurut Zarate sendiri, kemungkinan wanita itu rekan Lucia ataupun saudara dari Lucia. Falco melihat analisis dari Zarate ini menyimpulkan jika itu bukanlah sesuatu kebetulan. Falco berkata ia akan mencoba membujuk Carola agar kasus ini ditangani oleh Zarate. ¿Cómo coño la voy a investigar? Si Gazón la tiene aquí atada. ¿Quieres que intentemos convencerlo para que vayas tú? Que tendrías que ir tú, tío. Te lo mereces. ¿Qué coño le vas a contar? Déjame a mí. Sementara di rumah sakit Algeciras Barcelona, tampak kewel tanpa nama itu sedang membuat sebuah gambar di atas kertas memo. Yang tidak begitu lama, datanglah Anna bersama bawahannya bernama Kopral Endrik menuju ke ruangan si kewel tanpa nama ini. Anna dan Endrik mencoba memperkenalkan diri kepada si kewel tanpa nama ini. Dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan ringan dari Anna terkait identitas pribadi si kewel ini. Tapi si kewel tersebut masih belum mengingat apapun tentang dirinya dan masa lalunya. Meskipun terlihat dari wajah Anna sedikit mencurigai si kewel tersebut. Sebab bisa jadi di masa lalu, si kewel misterius ini terlibat dengan organisasi ilegal dan semacamnya. Disertai mungkin saja si kewel tersebut memiliki barang ataupun rahasia dari organisasi itu. Meskipun sudah melacak, Anna tidak bisa menemukan identitas apapun tentang si kewel ini. Bahkan sidik jari dari si kewel ini tidak terdaftar di catatan apapun. Esta mañana cuando la policía... Tenemos registro del contenedor. El fármaco que te administraron se emplea para... Si es miedo no saber quién soy. ¿La crees o no? Lalu Anna keluar rumah sakit dan melihat-lihat foto dari lokasi kejadian lewat iPad miliknya. Sampai Anna membuat sebuah pola gambar yang hampir sama dengan si kewel tanpa nama tadi. Anna berkendara pergi ke terminal pelabuhan di mana ditemukannya si kewel misterius itu. Di sana ia meletakkan iPhone-nya dengan menghidupkan aplikasi rekam suara. Lalu Anna memasuki kontainer di mana si kewel tersebut disekap 3 hari lalu. Sampai rekaman suara menunjukkan 43 menit lamanya Anna di dalam kontainer. Anna pun keluar dan menemukan sebuah puntung rokok di luar kontainer tersebut. Disertai ada sebuah menara seluler tepat di luar lokasi terminal pelabuhan. Temuan dari Anna itu langsung dilaporkan kepada Morel selaku atasan dari Anna. Anna meminta Morel untuk data perangkat seluler di hari kemungkinan si kewel misterius disekap. Morel setuju, tapi tidak ada penambahan personel untuk mengerjakan pencarian daftar itu, yang diperkirakan ribuan seluler di lokasi tersebut. Ditambahkan juga, Anna sedikit janggal, sebab tidak adanya personel polisi yang berjaga di depan ruangan si kewel misterius tersebut. Tapi agaknya menurut Morel itu tidak perlu, sebab si kewel sudah aman, apalagi mereka sedang kekurangan personel. Hal itu membuat Anna mengira jika Morel begitu abai dengan kasus ini. Anna juga berkata jika ada personel yang luang untuk segera ditugaskan menjaga si kewel itu. Esok paginya di rumah sakit, kewel misterius ini sedang melihat-lihat foto yang diberikan oleh Anna, sambil juga dengan pola yang ia gambar. Tidak berapa lama, seorang perawat pria datang untuk mengantarkan sarapan. Pupil mata dari si kewel misterius ini seketika langsung mode fokus setelah melihat gambar tato dari si perawat tersebut. Membuat si kewel misterius ini pun menyerang si perawat secara mendadak.
Masih belum diketahui siapa Kewel ini yang mampu melakukan ilmu bela diri yang cukup mumpuni sampai bisa menjatuhkan si perawat dan membuatnya pindah alam. Kejadian itu membuat Anna harus pergi ke ruang jenazah untuk melihat tubuh kaku perawat yang menyerang Kewel misterius itu. Di pakaian si pelaku juga ditemukan sebuah identitas wanita yang tak lain adalah identitas si Kewel misterius itu. Saat Anna melihat identitas itu, Morel muncul dengan berkata jika si Kewel misterius ini sudah diberikan penjagaan. Selain itu, Morel juga menyebutkan kasus ini akan dilanjutkan oleh Hendrik tanpa Anna. Anna langsung protes, sebab jika Morel memberikan penjagaan lebih awal, tentu saja pelaku ini sekarang bisa ditangkap dan bisa dimintai keterangan. Anna juga tak ingin kasusnya diambil alih, mengancam jika ia diberhentikan dari kasus ini, ia akan membuat laporan. Anna yang pergi dengan kekesalan itu menuju ke ruangan si Kewel dan memberikan identitas si Kewel yang bernama Alicia Garone. Anna memberitahu jika identitas itu didapatkan dari pelaku penyerangan Alicia, sementara pelaku sendiri merupakan mantan narapidana yang baru saja keluar dari lapas Lledoners daerah Barcelona. Anna juga mengecek keluar jendela sambil masih mencurigai Alicia dan juga memberitahukan kalau di luar sekarang sudah ditempatkan penjaga. Lalu di esok harinya, Alicia akan dipindahkan. Seusai Anna keluar dari ruangannya, Alicia masih menulis catatan kecil di kertas memo untuk mengingat semua kejadian yang menimpanya itu. Tidak berapa lama, sebuah panggilan telepon berdering di ruangan Alicia itu. Alicia mengangkatnya, namun hanya terdengar suara keramaian saja. Tidak ada suara orang yang menelepon. Ternyata yang melakukan panggilan itu adalah Anna. Asumsi Mimin, mungkin Anna hanya diam saat menelpon itu untuk mengetahui reaksi spontan dari Alicia. Namun Alicia hanya diam sambil bergerak ke arah jendela ruangannya dan menatap ke arah luar jendela itu. Saat Alicia melihat keluar jendela, panggilan itu terputus dan Anna pun juga tidak ada di bawah sana. Anna yang sudah ada di kantor kepolisian daerah Algeciras mulai memilah satu persatu perangkat seluler yang terpancar di menara dekat terminal pelabuhan tersebut, dengan mengelompokkan nama-nama orang dengan stabilo kuning yang memiliki riwayat kriminal untuk dicurigai. Tentu saja, melakukan pengecekan manual ribuan nama sendirian memunculkan kejenuhan. Ditambah di seberang mejanya, Hendrik tampak ketawa ketiwi dengan rekan polisi lain. Anna pun mendatangi Hendrik untuk bertanya apakah puntung rokok yang ditemukan di pelabuhan sudah dilakukan tes lab. Tapi kata Hendrik harus melalui antrean terlebih dahulu. Anna pun kesal, memberikan perintah agar Hendrik memprioritaskan hasil lab dari puntung rokok tersebut lebih dahulu. Anna berjalan keluar ruangannya, membuka Instagram miliknya, lalu mulai menghapus foto-foto diri Anna dengan seorang pria, termasuk juga foto mereka saat masih kecil. Saat ini masih belum diketahui apa yang terjadi, namun yang pastinya pria tersebut adalah kakak kandung dari Anna. Anna juga membuka chat WhatsApp terakhir dari si pria itu, namun enggan untuk membuka voice note yang dikirimkan oleh kakaknya tersebut. Seusai dari kantornya, Anna menuju ke rumah sakit Alicia. Ia mendapati sebuah mobil Cadillac parkir sembarangan di area disabilitas. Namun saat Anna menoleh ke dalam mobil, terdapat identitas yang mengisyaratkan jika itu milik anggota polisi. Anna menuju ke ruangan Alicia, mendapati dua orang bawaannya sedang berdebat dengan seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah Zarate yang telah sampai di Barcelona. Kedua anak buah Anna tidak memberikan izin masuk kepada Zarate, sebab tidak sesuai dengan identitas yang diberikan oleh polisi nasional sebagai petugas yang ikut membantu penyelidikan kasus Alicia. Meskipun Zarate telah memperlihatkan lencana polisinya, namun Anna tetap waspada dan memfoto lencana itu. Serta juga Anna tahu kalau mobil Cadillac yang parkir di depan adalah milik Zarate, meminta Zarate untuk memindahkan parkir mobilnya itu. Saat Zarate meminta untuk bertemu dengan Alicia, Anna menolaknya dengan alasan Alicia akan mereka bawa dan Zarate bisa bertemu jika Anna sudah konfirmasi dengan atasan dari Zarate. Roger, ¿qué está pasando? Sí, ¿y tú? Ucrif, Quique Zárate. Gilipollas dicen que no puedo entrar a ver a la chica. Pero tú no eres el de la solicitud de cooperación. Muchas gracias. El del coche matrícula de Cádiz que está abajo en el parking, reservado.
Setelah itu, Anna membawa Alicia ke tempat rahasia yang tidak boleh diberitahu, yang mana Zarate juga telah menunggu, sebab Anna telah berhasil mengonfirmasi Falco sebagai atasan dari Zarate. Momen itu, Anna juga bertanya kepada Zarate apakah ia punya info lain, sebab nama Alicia Garrone tidak terdaftar dimanapun. Zarate membawa sebuah informasi penting jika Alicia ini mendaftar di tempat bela diri militer beberapa bulan lalu, serta juga tercantum alamat rumah dari Alicia. Meskipun Zarate menjelaskan jika ia dapatkan semua ini tanpa izin, menurut Anna apapun yang ditemukan di sana tidak bisa dijadikan alat bukti sebab tidak mengikuti prosedur. Tapi Zarate tidak peduli hal itu. Bahkan Zarate telah masuk ke dalam rumah Alicia tersebut dengan bukti video dari iPhone Zarate yang mengungkapkan di dalam rumah Alicia itu tidak ada apa-apa. Bahkan sikat gigi pun tidak ada. Yang tertinggal hanyalah sebuah wig palsu. Zarate dan Anna memiliki kesimpulan berbeda. Anna beranggapan jika Alicia diserang disebabkan barang organisasi di tangannya, sementara Zarate berasumsi jika Alicia bersembunyi dan barang penting itu telah direbut, dan penyerangan itu hanya untuk melenyapkan saksi. Meskipun demikian, Alicia tetap tidak bisa mengingat apapun. Mereka bertiga berkendara untuk menuju tempat pemindahan dari Alicia. Dari percakapan antara Anna dan Zarate, kita akan tahu jika Anna merupakan polisi yang lurus-lurus saja, sementara Zarate sendiri lebih cenderung menggunakan cara belakang untuk melakukan sebuah kasus dengan menyelipkan orang-orang yang disebutnya sebagai piaraan. Saat berjalan itu, kilas balik ingatan dari Alicia sedikit kembali di saat ia melihat papan digital dari sebuah stasiun. Dalam perjalanan tersebut, mereka menyusuri gang-gang sempit, sampai Anna bertanya apakah tujuan mereka benar kepada Zarate. Zarate mampir ke sebuah toko kelontong untuk membeli satu kerat minuman berenergi, lalu menyatakan kalau mereka telah sampai di lokasi persembunyian yang merujuk kepada sebuah rumah hotel remang-remang yang diisi wanita malam. Menurut Zarate, ini adalah lokasi paling aman. Saat sampai di pintu kamar, Zarate mengisyaratkan untuk dia dan Alicia sekamar. Tapi tentu saja hal itu ditolak oleh Anna, sebab belum percaya penuh dengan Zarate. Apalagi gerak-gerik dari Zarate sejak di mobil sudah mencurigakan. Saat mereka sudah masuk ke kamar, Zarate mulai menguping pembicaraan dari Anna dan Alicia lewat dinding kamarnya. Yang ternyata hal itu dilakukan bukan hanya untuk mendengarkan percakapan dari Anna, tapi juga untuk memastikan kapan Anna meninggalkan Alicia sendirian. Saat Anna meninggalkan ruangan untuk mengambil minuman dari mesin minum otomatis, Alicia menulis sebuah kode yang terlintas dari ingatannya, lalu dirobek dan Alicia pun menelannya. Tak lama juga, Zarate mengendap memasuki kamar dari Alicia agar Anna tidak tahu. Apakah ingin ichikadul? Oh, tentu tidak. Sebab Zarate sendiri mengambil senjatanya dan masuk ke ruangan Alicia. Zarate masuk ke tempat Alicia dan memanggil Alicia dengan nama Clara. Lalu Zarate pun juga langsung bertanya tentang keberadaan Lucia kepada Alicia alias Clara ini. Tapi tentu saja hal itu membuat Alicia melakukan perlawanan dan menimbulkan suara gaduh, membuat Anna yang tengah menelpon seorang anggota polisi bernama Berta untuk sebuah info langsung ke kamar Alicia berada. Dan Escaparse, me cago en mi puta vida. No sé quién es Luces. ¿Quién es Lucía? Tú llamo a Algeciras, ¿eh? di momen itu, Alicia alias Clara yang dilindungi oleh Anna menjawab jika ia tidak kenal Lucia kepada Zarate, yang membuat kebingungan dari Anna ini. Terungkaplah berdasarkan penjelasan dari Zarate jika Alicia bernama asli Clara, dan Clara ini adalah saudara kandung dari Alicia. Zarate sadar jika Clara adalah korban yang ditemukan di Barcelona berdasarkan tanda lahir Clara dan Lucia yang sama. Lalu Lucia sendiri adalah informan dari Zarate, yang mana Lucia sekarang menghilang selama 3 bulan. Serta sebelum Lucia hilang, ia membuat video pernyataan yang direkam di awal tadi tentang fitnah kepada Zarate, yang membuat Zarate sekarang menjadi tahanan dari divisi Propam Polisi Nasional Spanyol. Ya, kalau kalian nangkep, Clara ini juga adalah wanita yang ditemui oleh Lucia di kamar mandi di awal film. Tapi saat ini, Clara belum ingat hal itu. Lo que sabe de su hermana Lucia. Sí, Celia, es que lo conocemos. Extorsiona con lo que yo le cuento. Decir que no reconoce ni a tu hermana, me cago en mi... Es tú una inútil. Todo esto es por tu culpa. Ini adalah momen krusial bagi Anna, sebab ia tidak bisa memastikan siapa yang berbohong dan jujur. Entah Clara berbohong soal lupa ingatan, ataupun Zarate berbohong tentang kasusnya.
Pilihan Anna adalah memisahkan antara Clara dan Zarate. Anna mengikat Clara di kamar mandi, sementara Zarate dimintai informasi oleh Anna. Di percakapan antara Anna dan Zarate, selain mengulangi yang telah Mimin jelasin tadi, ternyata Anna dan Zarate sama-sama telah melakukan penyelidikan satu sama lainnya. Terungkap fakta juga, foto kakak Anna itu adalah seorang korban juga dari kelompok kriminal yang membuat si kakaknya Anna menemui Tuhan dan courting umur sendiri. Maka sebenarnya, mental dan psikis Anna saat ini masih terguncang. Dan sebab itu juga, Morel meminta Anna tidak terlalu dekat dengan kasus-kasus yang rumit. Usai berbincang dan menahan senjata Zarate, Anna keluar dan mencari informasi lewat iPhone-nya tentang Clara. Sementara Clara sendiri berusaha bebas dari ikatan. Di saat Clara melihat tanda lahir di tangannya, serpihan ingatan kejadian di toilet umum itu pun kembali terlantas. Dan tidak berapa lama, Anna masuk ke ruangan Clara kembali. Anna masih bingung bagaimana bisa Clara bebas dari ikatan itu. Serta juga Anna tidak menemukan jejak digital apapun tentang Clara. Anna berpesan kepada Clara agar Clara jujur kepada dia agar kasus ini segera bisa selesai dengan cepat. Saat Clara tidur, ternyata Anna meminta daftar pengunjung lapas kepada Berta, yang mana nama pengunjung itu akan dicocokkan oleh Anna dengan daftar pengguna ponsel di lokasi pelabuhan. Sampai akhirnya tertuju kepada satu nama, yaitu Manuel Rojas Horvat. Anna menghubungi Endrik untuk melacak si Rojas ini, yang ditemukan oleh Endrik di sebuah tempat permainan. Menurut Endrik, Rojas ini sangat hati-hati sebab tidak meninggalkan bekas DNA apapun di sana, termasuk minuman dan puntung rokok untuk bisa dicocokkan dengan DNA dari puntung rokok sebelumnya. Tektokan antara Anna dan Endrik ini dilakukan menggunakan earphone nirkabel dengan Endrik di dalam gedung yang sama dengan Rojas, sementara Anna dan Clara menunggu di belakang mobil Corolla biru milik Rojas. Anna memberikan ponsel mendiang kakaknya kepada Clara, serta meminta Clara mengunci pintu mobil, sementara Anna akan keluar menunggu kesempatan mengambil barang apapun yang ada hubungan dengan Rojas. Tak lama, Endrik memberitahu kalau Rojas merokok dan bergerak keluar ruangan. Anna meminta Endrik seolah menabrak Rojas, tapi menurut Endrik itu tidak bisa dilakukan. Anna juga mengirimkan pesan kepada Clara agar konfirmasi apakah ia kenal dengan Rojas itu. Clara hanya menjawab jika mungkin saja. Momen kritis pun terjadi di saat Rojas sedang menelpon dengan seseorang bernama Gaston yang menyebutkan jika Clara dikawal dengan ketat. Clara yang mendengar obrolan itu hanya bisa bersembunyi di dalam mobil. Anna melihat kejadian itu, meminta Endrik menuju mobilnya agar jika terjadi hal tak diinginkan, Endrik bisa membantu. Anna juga memberikan pesan kepada Clara agar membiarkan Endrik masuk ke dalam mobil. Acaba de entrar. La Ripel es tu jefa. Ella es en muy buen momento. ¿Por qué? Manuel se lanza por el balcón. Untungnya, hal buruk tak terjadi dengan Rojas beranjak pergi menggunakan mobilnya, dan Anna dengan cepat mengambil puntung milik Rojas itu, lalu memasuki mobilnya dan meletakkan puntung itu ke dalam plastik yang telah disediakan oleh Endrik untuk dibawa ke lab nanti. Sementara Zarate sendiri ditinggalkan dan menyantap sarapan pagi sendirian. Zarate salah mengira seorang wanita adalah Lucia, dan tidak lama Anna dan Clara pun datang, serta Anna juga mengembalikan senjata milik Zarate. Zarate yang kesal karena Anna dinilai melanggar protokol, lalu mengungkip masalah Anna yang tengah konsul dengan psikiater. Hal itu membuat Anna tersinggung dan meninggalkan Zarate. Zarate ditelepon oleh seorang rekan polisinya bernama Julie. Julie memberitahukan jika mereka berhasil menemukan Dominomer, si pemilik dari kontainer tempat Clara disekap. Serta juga seorang sekretaris dari perusahaan itu sedang ada di kantor polisi sekarang untuk memberikan keterangan. Karena saat melakukan penyelidikan, kantor Dominomer sendiri sudah kosong tanpa jejak. Akhirnya Zarate melakukan panggilan video call dengan si sekretaris itu, dengan mengajak Anna juga. Anna juga telah menugaskan Endrik untuk menyelidiki Rojas yang ternyata punya bisnis ekspor-impor. Si sekretaris menjelaskan jika ia bekerja tanpa kontrak dan tiba-tiba kantor itu sudah sunyi. Kesempatan itu Zarate juga menampilkan Clara. Apakah si sekretaris ini kenal dengan Clara? Di luar dugaan, sekretaris yang bernama Amalia ini mengenali Clara dengan nama Alicia. Begitu juga sebaliknya, Clara kenal dengan Amalia ini.
Dalam percakapan antara Amalia dan Clara, ternyata Clara adalah petugas kebersihan di perusahaan Dominomer yang hilang beberapa minggu lalu. Dan esok hari, saat Clara hilang, seorang petinggi Dominomer berusia 50 tahun dengan tubuh kurus dan lumayan tinggi bernama Gaston datang ke kantor. ¿Eso cuándo fue? Uno de los mandamás que Venía de vez en cuando. Anda más, Amalia. Nombre, cargo. Gachón, Gachón, ¿qué más? No sé. Sí, ¿Podría usted escribirnos ficha? hay mucho. No muy alto, delgado. Berdasarkan informasi dari Hendrik, akhirnya Anna bersama Zarate dan Clara berhasil sampai di tempat usaha dari Rojas. Anna meminta Clara menunggu di dalam mobil dan memberikan ponsel kepada Clara untuk menghubunginya jika ada bahaya. Anna dan Zarate memasuki ruangan dari Rojas untuk mencari bukti. Namun tak berapa lama, Rojas datang memergoki Anna dan Zarate. Tapi kedua polisi itu langsung membekuk Rojas dengan banyak tuntutan. Sementara Clara sendiri keluar dari mobil Anna dan menuju ke gedung milik Rojas itu lewat jalan lain. Kejadian itu di luar kendali dari Clara, karena tubuhnya mode autopilot yang bergerak sendiri seolah hafal dan paham tempat itu. Sampai akhirnya menemukan sebuah ruangan. Dan ruangan yang ditemukan oleh Clara inilah memicu ingatan masa lalu Clara yang terblokir menjadi kembali secara utuh. Tetapi seorang om botak melakukan serangan kejut kepada Clara, yang membuat Rojas yang tengah diinterogasi oleh Anna dan Zarate pun juga berhasil kabur. Clara yang terbangun mendapati dirinya terikat di sebuah kapal di pelabuhan. Saat mendapati kesempatan, Clara mencoba untuk membuka ikatannya. Dan saat si om botak kembali, ia berpura-pura seolah terikat. Di waktu itu juga, ia mendengarkan percakapan om botak dengan seseorang yang menyatakan jika barangnya telah rusak dan akan dilenyapkan. Serta mereka juga banyak stok yang merujuk kepada orang-orang yang ditangkap. Di luar kapal, nampak Rojas berjalan dengan seorang pria dengan menyebutkan jika mereka harus mendapatkan kode dari Clara sebelum masuk perairan internasional. Pria yang diajak bicara oleh Rojas ini adalah Gaston, dan ternyata si Gaston ini adalah Falco, atasan dari Zarate. Yang mana saat itu Zarate juga menghubungi Falco, memberitahukan jika mereka tahu keberadaan Clara yang telah diculik. Sebab Anna telah meninggalkan alat pelacak kepada Clara. Agar Zarate tidak curiga, Falco menyebutkan jika ia sedang di bandara dan akan terbang ke Barcelona. Mengetahui kalau polisi akan segera datang, Rojas dan Falco pun segera masuk ke dalam kapal, berniat kabur. Tapi di sana, ia mendapati kalau om botak telah pindah alam oleh Clara. Clara juga menghilang, membuat kedua orang ini mencari Clara di dalam kapal. Tapi tidak sempat disebabkan Anna dan Zarate telah datang. Membuat Falco memutuskan untuk ¿Qué coño anda? Setelah Falco memindah halamkan Rojas dan melepaskan tembakan kepada om botak yang sudah di alam lain, Falco segera kabur dengan cepat. Zarate dan Anna yang telah tiba langsung bergerak mencari Clara dan berhasil menemukan Clara. Akhirnya semua ingatan Clara telah kembali. Ditambah Clara juga menemukan kalung Lucia di ruangan tempat ia disekap di gedung Rojas. Teka-teki pun terpecahkan. Jadi Clara tahu kalau Lucia mendapatkan pekerjaan dari Dominomer. Namun mendadak Lucia hilang dan lost kontak. Clara mencari Lucia dan melamar kerja di Dominomer untuk mencari keberadaan dari Lucia. Clara yang sebenarnya seorang hacker berhasil membobol dompet Bitcoin Dominomer yang berkedok perusahaan jasa, padahal adalah perusahaan ilegal jual beli kewel. Setelah membobol dan mencuri dompet Bitcoin untuk transaksi dari Dominomer ini, Clara mengubah kode aksesnya dengan niat akan ditukarkan dengan Lucia. Tapi saat ia bertemu dengan Rojas, dia malah berakhir di dalam kontainer. Serta juga Clara baru tahu kalau Lucia telah tiada. Semuanya semakin jelas dengan informasi dari Clara dan Zarate yang cocok bersamaan saat terakhir Lucia menghilang, dengan laporan tentang fitnah Lucia kepada Zarate yang menyebabkan Zarate ditahan propam.
Hal itu menguatkan asumsi Zarate kalau Gastonlah yang memaksa Lucia berbohong menjebak Zarate. Anna langsung menghapus kode yang dituliskan oleh Clara di cermin, meminta mereka merahasiakan ini semua, dengan asumsi baru dari Anna, jika memang tujuannya untuk menyingkirkan Zarate, maka banyak oknum yang terlibat. Singkat cerita, mereka kembali ke kantor polisi daerah, di mana Falco juga hadir di sana dengan tampang tanpa dosa. Anna menghampiri Hendrik yang tengah memeriksa CCTV pelabuhan. Zarate berbincang dengan Falco sebentar sebelum akhirnya ditelepon oleh Kapten Carola, sebab Propam akan melakukan cek posisi kepada Zarate dan meminta Zarate agar segera kembali ke kantor polisi nasional Spanyol. Anna dipanggil oleh Morel ke ruangannya, serta Zarate mengikuti Anna untuk menyampaikan salam perpisahan, sebab ia harus segera kembali ke kantor polisi nasional malam ini. Zarate dan Anna berpelukan untuk mengucapkan salam perpisahan, dan kasus ini akan dilanjutkan oleh Falco, kata Zarate. Setelah Zarate pergi, Anna memasuki ruangan Morel. Ternyata Morel meminta Anna untuk berhenti dari kasus ini, lalu akan diserahkan kepada Falco. Tapi Anna tidak mau menyerahkan kasus Clara ini setengah jalan. Clara datang memberikan informasi jika ia baru ingat kalau ada sebuah kargo bernama Unut dari percakapan Gaston, yang isinya adalah para kewel. Setelah tahu itu, Anna mengajak Clara untuk pergi, meskipun Morel melarangnya. Singkat cerita, sampailah Anna beserta Clara dan seorang polwan bernama Berta di pelabuhan, meminta Diego mengizinkan mereka mengecek kargo Unut yang dimaksud. Sementara tanpa mereka sadari, Falco tengah mengintai Anna dan kawan-kawannya ini. Zarate yang tengah berkendara untuk pulang mengurungkan niatnya dan juga akan menuju ke pelabuhan. Zarate yang datang langsung ditemui oleh Falco, bertanya apa yang membuat Zarate tidak jadi pulang. Tapi Zarate juga curiga dengan Falco yang kebetulan ada di pelabuhan. Falco masih mencoba untuk menyuruh Zarate agar kembali, tapi Zarate enggan melakukan hal itu. Sampai akhirnya terlontarkan pernyataan dari Falco yang membuat Zarate sadar kalau Falco lah yang telah menjebaknya serta dalang dari kasus ini. Terjadilah percakapan antara Zarate dan Falco, yang sebenarnya niat Falco awalnya hanya menjauhkan Zarate dari kasus jual beli kewel tersebut, sebab menurut Falco, bisnis ini bisa membahayakan nyawa mereka. Falco juga berencana setelah mendapatkan kodenya akan segera menghilang, sebab jika tidak mendapatkan kode itu, ia sendiri juga akan dilenyapkan oleh sindikat yang dimaksud. Mau tak mau, Falco menjebak Zarate yang semakin dekat pembongkaran kasus ini. Sementara Anna dan yang lain berhasil menemukan kontainer yang dimaksud, lalu membebaskan semua tawanan di sana. Tapi mendadak ricuh sebab mendengarkan suara tembakan. Suara itu juga memancing ingatan balik dari Clara dengan sobekan kertas dari Lucia yang bertuliskan nama dari Falco. Clara sadar kalau Gaston adalah Falco. Anna langsung menuju ke sumber suara, mendapati Zarate telah roboh. Belum sempat Zarate memberikan nama, Zarate pun mengembuskan napas terakhirnya. Sementara Clara bertemu dengan Falco dan berhasil kabur. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Anna berhasil menyelinap ke belakang Falco, membuat Falco meletakkan senjatanya. Tapi setelah tahu kalau Lucia dipindah halamkan oleh Falco ini, Clara memilih untuk mengkorting umur dari Falco dengan tangannya sendiri, lalu memutuskan untuk kabur. Anna tidak menghentikan Clara yang kabur tersebut. Pagi harinya di pelabuhan, saat ambulans dan polisi datang di lokasi, Anna mengalami halusinasi dengan melihat dari spion mobil kalau ada kakaknya yang duduk di belakang. Anna memberanikan diri untuk mendengarkan voice note si kakak yang meninggalkan pesan terakhir jika Anna adalah saudara terbaik yang pernah ia miliki. Bersamaan dengan itu, refleksi bayangan si kakak pun menghilang. Film dilanjutkan 8 bulan setelah kejadian itu. Anna telah dipromosikan menjadi kapten, serta Anna juga mendapatkan kiriman surel misterius berisikan informasi terkait perdagangan kewel dari Clara. Tak lama, telepon Anna berbunyi dari nomor tak dikenal. Tapi di balik telepon itu hanya suara orang berlalu lalang. Anna sadar jika itu adalah Clara, sebab sama persis dilakukan saat Clara di rumah sakit dulu oleh Anna. Anna berjalan keluar dan melihat ke arah jalan. Di sana ia melihat Clara berdiri lalu pergi. Dan film pun selesai. Nah gengs, itu dia tadi keseluruhan alur cerita dari film The Marked Woman atau judul aslinya La Desconocida yang baru banget rilis di tahun 2026 ini.
Film bergenre crime drama thriller besutan Spanyol ini diproduksi dengan estimasi budget yang terbilang efisien, namun sukses menyajikan ketegangan yang luar biasa mewah. Di bioskop sendiri, film ini tergolong laku keras dan mendapat sambutan hangat dari para pencinta genre misteri. Ratingnya pun bertengger di angka yang cukup tinggi dan memuaskan. Ya wajar banget sih kalau ratingnya tinggi, karena eksekusi alur ceritanya bener-bener rapi, padat, dan gak gampang ketebak. Opini pribadi Mimin, film ini sangat direkomendasikan dan wajib banget masuk ke dalam daftar tontonan kalian. Perpaduan antara karakter yang kuat dan tempo ketegangan yang dibangun itu pas banget. Karakter Clara yang berjuang memulihkan ingatannya di tengah intrik konspirasi kepolisian bener-bener bikin kita terpaku di kursi dari awal sampai akhir film. Fenomena amnesia disosiatif atau amnesia psikogenik yang dialami Clara ini membuktikan betapa luar biasanya otak manusia. Otak kita ternyata memiliki mekanisme pertahanan bawah sadar yang otomatis mengunci memori mengerikan agar kondisi psikis kita tidak hancur akibat trauma berat. Film ini memberikan tamparan moral yang kuat tentang bahaya laten sindikat perdagangan manusia yang seringkali berkedok sebagai perusahaan penyedia lowongan kerja legal. Dari aspek hukum, kita juga diajarkan tentang rumitnya konflik yurisdiksi antara kepolisian daerah dan nasional, serta betapa krusialnya fungsi lembaga pengawas internal seperti Propam untuk membersihkan oknum-oknum korup seperti Falco. Ini yang paling keren, gengs. Jaringan kriminal modern tidak lagi konvensional. Film ini mengedukasi kita tentang bagaimana penyelidikan masa kini memanfaatkan pelacakan menara seluler, cell tower tracking, analisis forensik DNA melalui puntung rokok, hingga penggunaan teknologi blockchain dan aset kripto seperti Bitcoin sebagai alat transaksi di pasar gelap. Penggambaran dunia hacking di sini terasa sangat realistis. Sekarang kita intip bagaimana film ini diproduksi. Sang sutradara memilih pendekatan gaya neo-noir yang pekat. Efek visual yang digunakan mayoritas adalah efek praktis, practical effects, dengan meminimalkan penggunaan CGI agar atmosfer kriminalitasnya terasa mentah dan nyata. Tata sinematografinya banyak memanfaatkan permainan cahaya alami yang cenderung redup atau low-key lighting untuk mempertegas kesan misteri. Selain itu, penggunaan pergerakan kamera handheld atau kamera genggam pada adegan-adegan krusial di pelabuhan terbukti sangat efektif untuk membangun tensi kritis, memberikan efek visual yang dinamis, serta membuat penonton ikut merasakan kepanikan yang dialami oleh para karakter. Oke deh gengs, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, buruan diklik sekarang juga ya. Biar kalian gak mendadak amnesia psikogenik pas ditagih utang sama temen kalian. Santai gengs, Mimin cuma bercanda kok. Yang penting tetap stay tune, berikan like, komen yang membangun, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!